Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai 1. Pengertian epistemologi dalam hukum Islam. 2. Operasionalisasi ijtihad dalam hukum Islam. 3. Pendekatan masail al-fiqhiyah. 4. Studi kasus hukum. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Nadia Salsabila, NIM 16, dan teman saya Muhammad Kavana Rizky, NIM 22. Pengertian epistemologi dalam hukum Islam. 1. Sumber hukum Islam. Kata-kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafal Mazhadir al-Hakam. Kata-kata tersebut tidak ditentukan dalam literatur hukum Islam klasik maupun usul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam, periode klasik menggunakan istilah al-adilah al-syari'iyah, sedangkan yang dikehendaki dengan Mazhadir al-Hakam yang digunakan oleh ulama kontemporer sekarang ini juga sesuai dengan istilah al-adilah al-syari'iyah. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril, sebagai hujah atau argumentasi baginya dalam mendakwahkan kerasulannya, dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta menjadi media bertaqarrub kepada Allah dengan membacanya. Dalam hukum Islam, Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum. Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin mengenai kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama dalam hukum Islam. Bukti yang menyatakan bahwa Al-Quran merupakan sumber dan dalil hukum yang utama dan pokok adalah Al-Quran itu sendiri. B. Sunnah. Sunnah adalah suatu laporan mengenai masa lalu, khususnya laporan seputar Nabi, baik itu menyangkut perkataan, perbuatan, dan persetujuan dia yang ditunjukinya. Selain Al-Quran, Sunnah adalah salah satu sumber tempat penggalian hukum Islam. Selain sebagai sumber hukum, Sunnah juga berfungsi sebagai penguat terhadap teks, penjelas, penafsir, mengkhususkan, serta membuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. 2. Metode penemuan hukum Islam. Dalam filsafat hukum, hakikat atau ontologi, hukum Islam itu adalah interrelasi antara teks, nalar, dan realita. Maka dalam hukum Islam, hukum itu tidak dibuat, melainkan ditemukan, dan para mujtahid tidak menetapkan hukum, akan tetapi menemukan hukum. Untuk itu, metode penemuan hukum Islam atau dalam usul fikih disebut dengan thariqah istinbat al-hakam dan thariqah istidlal al-hakam. Mempunyai 3 metode ijtihad. 1. Metode bayani. 2. Metode ta'lil. 3. Metode istilahi. 3 metode ini tidak menunjukkan hierarki, melainkan hanya sekedar klasifikasi. Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa metode yang pertama lebih baik dari metode yang kedua, atau sebaliknya, dan seterusnya. 3 metode inilah yang dipergunakan dalam menemukan dan membentuk peradaban fikih dari masa ke masa. A. Metode bayani atau linguistik. Metode ijtihad bayani adalah upaya penemuan hukum melalui interpretasi kebahasaan. Metode ini diidentikan dengan penggunaan nalar ijtihad yang lebih memprioritaskan redaksi teks daripada substansi teks, sehingga konsentrasi metode ini lebih berkutat di seputar penggalian pengertian makna teks. Dalam bayani, redaksi teks dalam hal ini teks-teks syariah yang berupa Al-Quran dan hadis adalah suatu yang final. Kaidah-kaidah kebahasaan sangat dominan di dalam metode ini. Dalam metode ini, fokus kajiannya diarahkan pada 4 segi. A. Bagaimana tingkat kejelasan pengertian makna teks hukum. B. Pola-pola penunjukan kepada hukum yang dimaksud. C. Luas sempitnya cakupan pernyataan hukum.
dan D. Bentuk formula alif dalam pernyataan hukum. B. Metode ta'lili atau kausasi. Metode ta'lili adalah perluasan berlakunya hukum suatu kasus yang ditegaskan di dalam nas kepada kasus baru berdasarkan causa legis atau ilat yang digali dari kasus nas kemudian ditetapkan kepada kasus baru tersebut. Dalam metode itu, fokus kajiannya adalah substansi teks berupa ilat. Ilat itu sendiri didefinisikan oleh para ahli sebagai suatu keadaan yang relatif dapat diukur dan mengandung relevansi. Kuat dugaan dialah yang menjadi alasan penetapan hukum. Metode ini berdasarkan atas anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah terhadap manusia mempunyai alasan logis atau nilai hukum, dan hikmah-hikmah yang dicapainya. Allah tidak mungkin menurunkan ketentuan-ketentuan secara sia-sia tanpa ada hikmah di baliknya. C. Metode istilahi atau teologis. Metode istilahi adalah metode penggalian hukum dengan bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Al-Quran dan hadis. Atau metode ini sering secara sederhana disebut sebagai metode yang dalam penggalian hukum menjadikan tujuan hukum sebagai pertimbangan utama. Dengan demikian, kemaslahatan umum merupakan tujuan dari hukum Islam. Para ulama usul fikih mendefinisikan maslahat sebagai bentuk apresiasi dari ketertiban hukum dalam rangka merealisasikan terwujudnya manfaat dan menghindari dari kerusakan. Selanjutnya, operasionalisasi ijtihad dalam hukum Islam. Satu pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab al-ijtihad, adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. 2. Tujuan ijtihad. Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu pada suatu waktu tertentu. 3. Fungsi ijtihad. Tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Selain itu, ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern, sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan turunan dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari. 3. Jenis-jenis ijtihad. Ijma', qiyas, istishad, sudud jariyah, istishab, urf, dan masalah al-mursalah. A. Ijma'. Ijma' artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para umat dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma' adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. B. Qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masanya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ijma' dan qiyas sifatnya darurat. Bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. C. Istihsan. Argumentasi dalam pikiran seorang faqih tanpa bisa diekspresikan
diekspresikan secara lisan olehnya, mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk masalah orang banyak. Tidak memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudaratan, tidak menganalogikan suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya. D1 Jariyah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Istishab adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Contohnya, apabila ada pertanyaan, bolehkah seorang perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan ditinggal suaminya bekerja di perantauan dan tidak jelas kabarnya. Maka dalam hal ini yang berlaku adalah keadaan semula, bahwa perempuan tersebut statusnya adalah istri orang sehingga tidak boleh menikah lagi, kecuali sudah jelas kematian suaminya atau jelas perceraian keduanya. F. Urf adalah tindakan menetapkan hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang saya akan teruskan dari terusan tadi Mbak Nadia, yaitu operasionalitas ijtihad dalam hukum Islam, yaitu urf. Urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, pada masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita walaupun hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin. Hal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis karena memberikan suatu hadiah boleh-boleh saja. Yang terakhir adalah maslahah mursalah, adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Yaitu contohnya seperti tindakan Abu Bakar terhadap orang-orang yang ingkar membayar zakat demi kemaslahatan umat. Selanjutnya adalah operasionalitas ijtihad dalam hukum Islam, yaitu yang keempat, tingkatan ijtihad. Tingkatan ijtihad yaitu yang pertama ijtihad mutlak, yang kedua adalah ijtihad al-madhab, yang ketiga ijtihad at-tahrij, yang keempat ijtihad at-tahrij, yang kelima ijtihad al-futyah. Berikut penjelasan dari itu semua. Ijtihad mutlak. Ijtihad mutlak adalah kegiatan seorang mujtahid yang bersifat mandiri dalam berijtihad dan menemukan sebab-sebab hukum dan ketentuan hukumnya dari teks Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan rumusan, kaidah-kaidah dan tujuan-tujuan syarak. Yang selanjutnya adalah B. Ijtihad fi al-madhab, yaitu seorang ulama berijtihad mengenai hukum syarak dengan menggunakan metode istinbat hukum yang telah dirumuskan oleh imam mazhab, baik yang berkaitan dengan masalah hukum syarak. Selanjutnya C. Ijtihad at-tahrij, ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dalam mazhab tertentu untuk melahirkan hukum syarak yang tidak terdapat dalam kumpulan hasil ijtihad imam mazhabnya dengan berpegang kepada kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan hukum imam mazhabnya. Yang D adalah at-tarjih, yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan untuk memilah pendapat yang dipandang lebih kuat di antara pendapat-pendapat imam mazhabnya atau antara pendapat imam dan pendapat murid imam mazhab.
Selanjutnya, ijtihad al-futyah, yaitu kegiatan ijtihad dalam bentuk menguasai seluk-beluk pendapat-pendapat hukum imam mazhab dan ulama mazhab yang dianutnya dan memfatwakan pendapat-pendapat tersebut kepada masyarakat. Itu selanjutnya masail fiqhiyah, fungsi masail fiqhiyah dalam kehidupan. Berbagai ragam permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik yang mengangkut masalah ibadah, akidah, ekonomi, sosial, sandang pangan, kesehatan, dan lain sebagainya, seringkali meminta jawaban kepastiannya dari sudut hukum dan kondisi yang demikian. Maka berkembanglah salah satu disiplin ilmu yang dinamakan masail fiqhiyah. Dari situlah sejarah masail fiqhiyah berkembang, yaitu fungsi masail fiqhiyah dalam kehidupan. Yang pertama adalah menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum Islam di era sekarang dan mengatur perilaku sosial yang berhubungan dengan perkembangan budaya dan iptek. Yang kedua adalah B, mengendalikan sistem sosial masyarakat. Yang ketiga C, problem solving dalam sebuah masalah baru. Di sisi lain, berdasarkan dengan kajian masail fiqhiyah yang memberikan sebuah hukum tertentu yang tidak lepas dari salah satu 5 unsur tujuan syarak al-masyahidu al-khamsah, yaitu 1. Memelihara kemaslahatan agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara keturunan, 5. Memelihara harta dan kehormatan. Itu secara umum pemikiran gerakan studi hukum kritis atau yang disebut juga CLS, yang merupakan fenomena postmodernisme dan bentuk respon terhadap pemikiran hukum liberal positivistik yang dianggap gagal. Sebagaimana diketahui, dalam tradisi hukum liberal positivistik, penyelesaian hukum dilakukan dengan cara deduksi dari aturan-aturan yang sudah ada terhadap kasus hukum yang ada. Yang selanjutnya adalah metode dekonstruksi sebagai implementasi studi hukum kritis dalam wacana hukum Islam. Kritik nalar berupa dekonstruksi ini kiranya merupakan langkah tepat untuk mengkaji ulang bangunan epistemologi wacana keagamaan yang menjadi landasan kerangka berpikir umat Islam, termasuk Tuan Guru, khususnya dalam diskursus hukum Islam yang menjadi referensi umat dan merespon tantangan zaman. Beberapa contoh diskriminasi perempuan dan non-muslim dalam hukum keluarga dan hukum perdata syariah adalah sebagai berikut. Laki-laki muslim dapat mengawini hingga 4 perempuan dalam waktu yang bersamaan. Sementara itu, seorang muslimah hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Seorang laki-laki muslim dapat menceraikan istrinya atau seorang dari istri-istrinya dengan meninggalkan begitu saja tanpa akad talak, tanpa berkewajiban memberikan berbagai alasan atau pembenaran tidaknya terhadap seorang atau suatu otoritas. Sebaiknya, seorang muslimah dapat bercerai hanya dengan kerelaan suami atau dengan surat keputusan pengadilan yang mengizinkannya dengan dasar-dasar khusus seperti ketidakmampuan suami dan keengganannya mengurusi istri, seperti yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa pada ayat 129. Penutup, hukum Islam adalah produk sejarah yang di dalamnya ya peran para perumusannya sangat menentukan konstruksi yang dihasilkan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.